Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Mulia Yamada. Hari ini saya akan membuat eh, kolam untuk ikan koki saya dari kontainer bekas. Ini kontainer yang saya dapatkan di gudang di rumah saya. Dan kenapa saya bikin kolam untuk ikan koki saya dari kontainer bekas ini? Karena ikan koki yang saya simpan, saya pelihara di akuarium, ternyata semakin hari semakin besar. Dan mereka membutuhkan tempat yang jauh lebih memadai untuk kelangsungan hidup mereka. Makanya saya buat yang lebih besar tempatnya, dan saya ternyata di gudang menemukan ada kontainer ini, dan membuat saya berpikir kenapa enggak saya membuat wadah untuk ikan koki saya dari kontainer ini. Nah, apa saja yang kita butuhkan teman-teman? Simak yang berikut ini. Jadi saya sudah menyiapkan kontainer bekas ini. Saya sudah bersihkan, saya sudah cuci, saya sudah elap, saya sudah rapihkan ya. Kontainernya ini ukurannya sih sedang aja. Saya nemu yang sedang aja sih di gudang saya. Berapa ya? 1, 2, 2,5 jengkal, 1, 2. Oke, jadi segitu ya panjangnya kira-kira teman-teman. Kedalamannya berapa ya? 1,5 lah kira-kira, 1,5 jengkal. Nah, lalu kontainer ini sengaja saya kasih bolongan. Bolongan yang di sini ini adalah, saya pikir nanti kalau air yang saya isi itu kelebihan ya, dia akan keluar lewat sini. Jadi nggak sampai airnya penuh sampai ke atas ini, enggak. Jadi cukup sampai di sini aja sih saya pikir ya. Lalu di sini saya ada buat bolongan juga. Bolongan ini adalah nanti untuk kabel dari filter yang saya pasang. Jadi filternya supaya rapih saya masukkan kabelnya ke sini. Jadi masuk ke sini kabelnya, nanti baru dicolokin ke steker. Oke, nah seperti itu. Lalu apalagi yang dibutuhkan? Nah, pas memang saya juga masih punya filter. Filter ini yang nanti bisa diselipkan ya teman-teman ya. Filternya bisa diselipkan seperti ini, kira-kira diselipkan begini ya. Nah, filternya diselipkan seperti ini. Lalu nanti ketika air sudah diisi, maka filter ini akan menyerap airnya, menarik airnya, lalu di filter atau difiltrasi, dibersihkan di dalam ini, lalu nanti airnya akan keluar lagi ke sini. Begitu. Jadi seperti air terjun. Lalu saya juga punya filter yang ditempelkan seperti ini. Saya tempelkan seperti ini. Lalu kabelnya, nah ini dia, saya masukkan ke sini untuk nanti diteruskan ke mana? Ke steker. Gitu. Udah kayak begitu teman-teman. Nanti untuk cara kerja dari filter ini adalah air yang ada di sini akan ditarik oleh filter ini masuk ya, difiltrasi atau dibersihkan di sini. Lalu nanti akan keluar air ke sini. Air yang bersihnya. Oke, jadi sudah difiltrasi atau dibersihkan. Lalu juga saya di sini punya, ini dia, ada kerikil-kerikil. Jadi kalau ikan koki atau ikan mas itu mereka tidak disarankan disimpan di tempat yang ada tanamannya, ada tumbuhannya, karena koki atau ikan mas juga itu mereka senang makan atau merusak tumbuhan-tumbuhan. Jadi saya lebih senang pasang batu-batuan. Nah, seperti ini. Selain sebagai penghias, ini juga bisa menjadi penyerap ya dari kotoran-kotoran ikan tersebut, supaya enggak gampang kecampur dengan air, jadi kotorannya nanti akan ketahan di sini nih. Jadi airnya bisa bersih lebih lama. Lalu saya juga masih punya ini adalah kalau nggak salah sih arang ya. Arang yang dikemas sedemikian rupa. Ini bisa didapatkan di toko ikan. Ini harganya murah sih, cuma 5.000 kalau nggak salah. Ini gunanya ya untuk kejernihan air, katanya sih begitu. Oke, ini sudah dipasang. Ini sudah dipasang. Lalu saya tinggal simpan ini di sini.
Lalu saya mau simpan ini juga. Lalu supaya ada hiasan sedikit lah. Lalu saya ya, saya simpan dulu ini. Ini sebetulnya bekas saya beli tanaman-tanaman air ya buat di akuarium. Jadi saya sudah cabut tanaman akuariumnya, sudah saya simpan di akuarium. Jadi ini bekasnya, potnya ya saya simpan sini aja lah. Udah seperti itu teman-teman semuanya, tinggal diisi air lalu dimasukkan ikan dan jangan lupa ditempatkan di tempat yang oke. Nah, selanjutnya saya sudah simpan kontainer yang sudah saya tata sedemikian rupa ini di luar jendela kamar saya. Seperti ini. Ternyata di sini memang cuma ada apa ya, ubin aja sih, hanya ubin aja, kosong, nggak ada apa-apa. Lalu saya simpan di sini. Saya tambahkan juga tanaman-tanaman, ada tanaman-tanaman ya, supaya kelihatan lebih natural lah kira-kira. Oke, berikutnya tinggal kita isi aja teman-teman. Tinggal kita isi dengan air sampai penuh. Nanti kalau airnya kepenuhan, airnya akan keluar sendiri ke sini. Jadi jumlah yang saya inginkan memang cuma segini sih teman-teman. Oke, tinggal kita isi aja air sampai penuh ya. Dan jangan lupa airnya ketika nanti sudah diisikan ke dalam kontainer ini, jangan langsung ikannya dimasukkan. Jadi lebih baik ditunggu dulu beberapa saat sampai airnya bisa mengendap. Oke. Nah, kalau bisa memang ditambahkan juga air dari akuarium yang sebelumnya. Supaya apa? Tentu saja supaya ikannya lebih bisa menyesuaikan dengan air yang sebelumnya. Jadi nggak terlalu kaget dengan kondisi air yang baru teman-teman. Ini karena memang saya pakainya air pump sih, air ledeng. Tapi alhamdulillah di sini air ledengnya, air pumpnya juga cukup baik, sehingga cukup aman untuk ikan-ikan saya. Tapi ya tetap ya, airnya harus didiamkan dulu beberapa saat, ya supaya zat-zat atau kotoran-kotorannya yang lain itu bisa terendapkan dan bisa terserap ke si arang ini, bisa dinetralisir oleh si arang ini ya, yang tadi saya sudah simpan arangnya. Oke, kita tunggu sampai airnya penuh. Nah, sambil kita menunggu airnya penuh, kita bisa siapkan beberapa tanaman di sekitar kolam kontainer kita teman-teman. Saya sudah menempatkan ada beberapa tanaman-tanaman hias di sekitar rumah. Pot-pot yang saya simpan di sekitar kolam kontainer menambah kolam kontainer ini menjadi terkesan lebih alami. Nah, jadi airnya sudah penuh teman-teman, sudah terisi si kolam kontainer ini, dan filternya juga sudah bekerja, otomatis bekerja ketika airnya sudah terisi penuh ya. Jadi seperti ini, dan kita diamkan dulu beberapa saat, mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam, sampai airnya jadi lebih bagus kualitasnya karena sudah disaring oleh si filter ini dan juga sudah ada yang mengendap ya. Jadi ini kita tunggu beberapa saat teman-teman semuanya, setelah itu baru kita masukkan ikannya. Oke deh, sekarang kita tinggal masukkan ikannya. Ini dia, yuk silahkan berenang-renang. Oke, sudah masuk ikannya ke sini, dan ini dia rumah baru mereka setelah mereka tinggal di akuarium teman-teman selama sekian lama. Ini mereka tinggal di tempat yang jauh lebih besar. Mudah-mudahan mereka nyaman di sini dan teman-teman bisa nikmati kolam ini. Buatnya gampang banget teman-teman, nggak perlu bikin kolam yang harus bongkar tanah ya, harus gali tanah dan seterusnya.
cukup dengan kontainer aja. Untuk teman-teman yang mungkin punya lahan terbatas, ini bisa menjadi solusi, oke? Atau mungkin ingin membuat kolam dengan biaya yang murah, ini juga bisa menjadi solusi. Teman-teman juga bisa kreasikan kolam ini sesuai dengan kreativitas teman-teman, mau pakai batu-batuan apa mungkin ya, sekitarnya juga mungkin mau pakai tanaman-tanaman hias lainnya, silahkan aja, boleh. Mau disimpan di dalam ruangan boleh, mau disimpan di luar ruangan boleh. Cuma memang kalau disimpan di luar ruangan biasanya karena ada cahaya matahari, kemungkinan nanti si dinding dari kontainer ini akan tumbuh lumut. Nah, untuk itu perlu teman-teman untuk rutin bersihkan. Tapi kalau disimpan di dalam rumah biasanya memang tidak terlalu cepat tumbuh lumut ya. Apalagi kalau teman-teman mungkin juga pakai obat tertentu gitu supaya lumut tidak tumbuh. Tapi jangan lupa juga untuk ditambahkan lampu kalau misalnya di dalam rumah supaya ikan-ikan ini tetap bisa mendapatkan cahaya. Oke? Itu dia teman-teman, kolam kontainer untuk ikan koki saya, dan ada juga ikan emas ala Muhammad Mulia Yamada. Oke. Nah, ini sebetulnya ikan-ikan ini tadinya adalah ikan untuk pakan arwana biasanya, atau ikan-ikan besar yang makan ikan kecil. Nah, ikan-ikan emas itu biasanya jadi pakan. Tapi karena saya kasihan, saya beli mereka untuk dipelihara aja sih. Mereka sudah cukup lama juga menghuni akuarium saya, dan sekarang mereka ada di kontainer ini bersama dengan ikan-ikan koki saya. Nah, ikan koki yang agak besar ini dulunya kecil-kecil banget seperti yang ini. Gitu. Ini ada tosa, lalu itu ada mutiara, ada yang stetoskop deh kalau nggak salah. Ini stetoskop ya, matanya kayak stetoskop soalnya. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan boleh like, boleh komen, boleh subscribe juga. Terima kasih semuanya. Muhammad Mulia Yamada. Wassalamualaikum.